Kemenangan bersejarah Indonesia atas Cina membuat langkah anak asuh Patrick Kluivert di ronde keempat gak begitu berat. Kenaikan ranking FIFA bikin skuad Garuda diprediksi bisa mendapat lawan mudah. Alasannya, timnas Indonesia bakal tergabung ke dalam pot teratas yang berisikan lawan-lawan setara. Selain itu, kemenangan ini juga membuat para pemain timnas Indonesia semakin diminati klub besar Eropa. Cetak Gol coba merangkum berkah kemenangan Indonesia atas Cina sebagai berikut. Pecahkan rekor dan sejarah naik ranking FIFA. Kemenangan timnas Indonesia atas Cina menjadi sejarah yang gak boleh terlupakan. Ini menjadi kemenangan perdana skuad Garuda Nusantara setelah menunggu selama 38 tahun. Terakhir kali, timnas Indonesia bisa mengatasi Cina terjadi pada tahun 1987. Saat itu, skuad Garuda Nusantara mengalahkan pasukan The Dragon di Piala Raja Thailand dengan skor akhir 3-1. Selain itu, kemenangan ini juga menjadi berkah luar biasa untuk timnas Indonesia. Dalam tangga kekuatan FIFA, anak asuh Patrick Kluivert naik 6 peringkat dari 123 menjadi 117. Hasil tersebut diraih berkat tambahan 15 poin berdasarkan hitung-hitungan FIFA. Indonesia berhak mengantongi ekstra angka karena Cina sebelumnya menempati peringkat lebih tinggi yakni 94. Nasib berbeda menimpa negeri tirai bambu yang kini merosot hingga ke peringkat 98. Rupanya peringkat ini jadi yang tertinggi selama pertandingan FIFA Matchday di bulan Juni. Bahkan kenaikan signifikan tersebut melebihi timnas Spanyol dan Argentina yang cuma mengantongi 12,5 dan 4,1 poin. Artinya ini jadi peringkat tertinggi yang diraih selama hampir 20 tahun terakhir. Tercatat skuad Garuda Nusantara terakhir kali masuk 120 besar FIFA pada tahun 2005 silam. Gak heran, anak asuh Patrick Kluivert langsung mendapat sambutan hangat dari Presiden Prabowo. Mereka bahkan diundang ke kediaman Prabowo untuk bersantap makan siang bersama. Seakan belum cukup, Pak Prabowo turut membagikan jam tangan mewah dari merek Rolex. Kabarnya satu buah arloji tersebut dibanderol seharga 200 juta rupiah. Saking senangnya, Pratama Arhan dan kolega langsung menyampaikan ucapan terima kasih di sosial media. Diprediksi tergabung ke dalam grup muda ronde 4. Kenaikan peringkat FIFA jadi angin segar untuk timnas Indonesia. Pasukan Merah Putih semakin dekat untuk memenuhi ambisi sang ketua umum PSSI yakni Erick Thohir. Pria 55 tahun tersebut ingin menjadikan Garuda Nusantara sebagai 100 tim terbaik di dunia. Dalam jangka pendek, tujuan kami adalah bisa ada di peringkat 100 dunia. Kalau kami terus membangun tim nasional kami mulai dari pemain muda, target jangka panjang kami adalah Indonesia lolos ke Piala Dunia FIFA, ujar Pak Erick. Mimpi besar Erick Thohir tersebut semakin terbuka setelah Indonesia lolos ke ronde keempat. Bahkan skuad Garuda Nusantara berpotensi besar lolos langsung ke Piala Dunia melalui jalur tersebut. Alasannya karena skuad Garuda Nusantara berpotensi mendapat lawan yang gak begitu berat. AFC bakal membagi pot drawing berdasarkan peringkat FIFA. Dengan menempati ranking 117 dunia, skuad Merah Putih berpotensi tergabung dalam grup yang lebih mudah. Pasalnya, kontestan di ronde 4 sendiri berisikan tim yang tampil angin-anginan. Sebut saja negeri seperti Qatar, Uni Emirat Arab, dan juga Oman. Ketiganya gagal menunjukkan performa impresif sepanjang ronde ketiga. Qatar sendiri mengoleksi 4 kekalahan dan sudah kebobolan 21 kali. Jumlah tersebut lebih buruk ketimbang Indonesia yang baru kalah 3 kali dan kebobolan 14 gol. Hal serupa juga ditunjukkan Oman yang sudah mengantongi 5 kekalahan. Bahkan skuad Gulf Samba masih bisa gagal lolos jika dikalahkan Palestina di partai pamungkas. Secara peringkat mereka memang sedikit lebih baik dari Indonesia di kisaran 55 sampai 77 dunia. Meski begitu, skuad Garuda punya rekor apik saat menghadapi tim dengan ranking FIFA lebih tinggi. Salah satunya adalah Indonesia pernah mengalahkan Arab Saudi yang berada di peringkat 58.
Dapatkan diskon 11% dari celana boxer. Kamu bisa dapatkan 5 pieces dengan harga 100.000 saja. Cek linknya di bawah ini. Menggendong nama baik Asia Tenggara. Timnas Indonesia juga sukses membawa nama baik Asia Tenggara ke internasional. Bagaimana tidak, skuad Garuda menjadi tim pertama Asia Tenggara yang sukses menembus ronde keempat. Thailand dan Vietnam yang dikenal Raja ASEAN bahkan belum pernah bermain di ronde 4. Prestasi ini juga membuat skuad Garuda kembali berambisi untuk merebut titel Raja Asia Tenggara. Timnas Indonesia saat ini semakin mendekati peringkat pasukan ASEAN lainnya. Sebut saja seperti Vietnam yang saat ini hanya berjarak 8 peringkat di posisi 109 FIFA. Skuad Garuda saat ini hanya berbeda 26 poin dengan pasukan bintang emas. Bahkan timnas Indonesia juga semakin dekat dengan Thailand yang menjadi negara ASEAN teratas saat ini. Thailand kini berhasil memperoleh angka sebesar 1.238 poin dan selisih 81 angka dari Indonesia. Di lain sisi, pasukan tanah air juga semakin menjauh dari kejaran Malaysia. Negeri jiran saat ini terlempar jauh di posisi 131 FIFA dengan torehan 1.121 poin setelah dibantai oleh Cape Verde. Bukannya diapresiasi, media Malaysia yakni OneFootball.my justru meremehkan Indonesia. Media lokal negeri jiran ini menuliskan kemenangan Garuda adalah sesuatu yang kebetulan. Meski begitu, PSSI saat ini fokus mencari lawan uji coba demi bisa meningkatkan ranking. Kita bangsa besar, kita harus berani lawan semua dan tentu kenapa uji coba di bulan September melawan Kuwait dan Lebanon karena kita akan melawan tim Timur Tengah di ronde keempat. Ucap Erick Thohir selaku Ketua PSSI. Performa pemain timnas Indonesia disorot dunia. Kemenangan atas Cina gak bisa dipisahkan dari gacornya penggawa timnas Indonesia. Khusus Ole Romeni menjadi sorotan lebih dari banyak media internasional berkat torehan 1 golnya. Bahkan pemain keturunan Medan ini memecahkan rekor yang sulit ditiru. Ole menjadi satu-satunya pemain timnas Indonesia yang bisa mencetak gol di setiap pertandingan yang ia jalani. Ole Romeni gives Indonesia the lead with a very calmly taken penalty. Sampai saat ini masih belum ada penggawa Garuda yang bisa memecahkan rekor tersebut. Gak heran performa hebat Ole bikin media internasional seperti ESPN kagum. Melanjutkan performa terbaiknya di panggung internasional, Ole Romeni mencetak gol ketiganya dalam 3 pertandingan untuk mengamankan 3 poin penting bagi timnya. Puji ESPN. Sorotan lainnya datang kepada Ricky Kambuaya yang tampil luar biasa. Penggawa Dewa United ini dipuji media Cina karena sulit dihentikan skuad negeri tirai bambu. Kambuaya lebih cepat dan lincah dalam menilai titik pendaratan bola. Ia melangkah maju dan memblok bola, puji QQ News. Selain Kambuaya, Yakob Sayuri juga patut diapresiasi. Pemain Malut United ini menghidupkan permainan Garuda bersama dengan Kambuaya. Mereka tampil sangat menonjol karena membantu timnas Indonesia menyerang dan bertahan, tulis ESPN. Penampilan skuad Merah Putih juga mendapat sorotan dari Football Premier. Media asal Belanda ini menilai JIJS dan kolega selangkah makin dekat menuju mimpi lolos Piala Dunia. Mimpi ini semakin menjadi kenyataan karena PSSI dirumorkan mencari amunisi tambahan. Laurent Ulrich, Emiliano Jonathans, dan Mauro Zylstra dirumorkan bakal dinaturalisasi jelang ronde keempat. Sementara itu, performa apik skuad Garuda juga membawa berkah bagi fans. Pasalnya, tifo supporter timnas Indonesia juga disorot khusus dari media asing seperti Tribuna dan OneFootball. Dapatkan diskon 30% dari t-shirt Erspo. Cek linknya untuk informasi lebih lanjut. Itulah ulasan berkah kemenangan Indonesia atas Cina. Bagaimana pendapatmu? Akankah mimpi skuad Garuda mentas di Piala Dunia bakal terwujud? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.